Nusa Kambangan. Sering kali kita mendengar nama pulau ini yang identik dengan penjara kelas kakap. Tapi, apakah kita sudah tahu semua misteri dan sejarah di balik pulau ini? Di tahun ini, 2025, Nusa Kambangan kembali populer bukan karena keindahan alamnya. Biasanya kan pulau terkenal dengan itu. Tapi kali ini karena pemindahan Amarzoni. Dia adalah seorang mantan artis yang terjerat kasus narkoboy. Dia dikirim ke pulau itu bersama 5 narapidana lain yang berstatus beresiko tinggi. Nama Nusa Kambangan sendiri langsung memantik rasa penasaran. Aku sudah mencari tahu nih, kenapa narapidana yang berbahaya selalu dijebloskan ke pulau tersebut. Apa sih sebenarnya yang membuat pulau ini begitu istimewa sekaligus menakutkan? Secara geografis, Pulau Nusa Kambangan terletak di selatan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang dikelilingi langsung oleh Samudra Hindia. Kondisi Pulau Nusa Kambangan sendiri yang terisolasi oleh alam sangat ideal untuk satu fungsi, yaitu pengamanan maksimum. Tidak ada jembatan penghubung. Aksesnya hanya melalui kapal dari pelabuhan Wijayapura. Semuanya yang keluar dan masuk diawasi dengan izin ketat dari Kementerian Hukum dan HAM. Ternyata, menurut penelitian, Pulau Nusa Kambangan digunakan sebagai penjara sejak tahun 1905. Pada saat itu, Indonesia masih Hindia Belanda, belum merdeka. Penjara yang pertama kali dibangun di pulau ini adalah Bui Permisan pada tahun 1908, langsung menghadap Laut Selatan. Ombaknya besar, arusnya kuat. Sepertinya kalau dia bukan orang sakti nih, mustahil bisa melarikan diri dari penjara ini. Kemudian, Belanda menambah kompleks baru seperti Bui Batu di tahun 1925, Bui Karangtengah dan Gliger di tahun 1928, Bui Besi pada tahun 1929, Bui Limus Buntu dan Cilacap 1935. Selanjutnya Kembang Kuning tahun 1950, yaitu era pasca kemerdekaan. Dan ternyata yang paling awal adalah Bui Karanganyar dan Nirbaya, yaitu tahun 1912, berada di ujung Nusa Kambangan. Ternyata nama Nirbaya ini jarang banget disebut ya. Terkuak bahwa di sana nyawa-nyawa terakhir dieksekusi. Lembah sunyi yang diapit bukit dan karang ini jadi saksi eksekusi mati sejak masa 1980-an. Mulai dari pelaku subversi, teroris, hingga gembong narkoba. Konon, di antara ilalang yang menutupi bekas penjara Belanda itu masih ada suara langkah malam hari, seperti barisan tanpa bayangan menuju tiang kayu terakhirnya. Nirbaya, tempat yang penuh keheningan, memikul dosa dan rahasia yang tak pernah diungkap. Tahun 1922, Gubernur Jenderal Hindia Belanda resmi menjadikan Nusa Kambangan sebagai lokasi permasyarakatan khusus. Kemudian diperkuat, menetapkan pulau ini sebagai daerah tertutup, tidak boleh digunakan untuk kepentingan umum, industri maupun pertambangan. Fungsi tunggalnya adalah penahanan dan pembinaan. Kompleks lapas dengan pengamanan tertinggi di Indonesia. Setiap penjara dijaga ketat oleh pasukan bersenjata lengkap nih. Ada sel isolasi untuk narapidana beresiko tinggi dan semua aktivitas diawasi 24 jam penuh. Masyarakat sipil dilarang keras masuk tanpa izin resmi. Ternyata pulau ini adalah sel khusus untuk narapidana kelas kakap baik nasional maupun internasional. Dari Amrozi, Muklas, Imam Samudra yang seorang otak di balik bom Bali, hingga Umar Pate, Andrew Chan, Miuran Sukumaran, yaitu kasus Bali Nine. Dan yang terbaru adalah Amarzoni, terjerat kasus narkoboy. Kini, Dijen Pemasyarakatan juga tengah membangun lapas baru, yaitu Lapas Kumbang, dan berstatus pengamanan sedang. Target selesainya adalah tahun 2025 ini. Lapas ini dibangun sebagai solusi kepadatan lapas di seluruh Indonesia.
Banyak yang mengira Nusa Kambangan hanya tempat hukuman berat. Padahal sistem permasyarakatan di Indonesia nih orientasinya kan pada pembinaan. Artinya narapidana di sana itu tidak hanya dikurung guys. Tidak selalu hukuman mati. Akan tetapi dididik agar narapidana bisa berubah. Mereka diajarkan disiplin, kemandirian, dan nilai tanggung jawab. Tapi sangatlah jelas, fokusnya dengan pengawasan ekstra ketat. Namun, fakta di lapangan juga kompleks. Pulau ini sekaligus simbol dua wajah keadilan di Indonesia. Ada sisi di mana ketegasan negara terhadap pelanggar hukum berbahaya, dan di sisi lain, refleksi bahwa sistem permasyarakatan kita masih berjuang menyeimbangkan antara hukuman dan kemanusiaan. Mari kita coba analisa dan refleksi. Nusa Kambangan sudah seperti cermin nih. Ia menunjukkan bagaimana negara menata batas antara pengadilan dan pembinaan, antara keamanan dan kemanusiaan. Ketika public figure seperti Amar Zoni dipindahkan ke sana, kita seolah diingatkan ya bahwa hukum itu berlaku untuk semuanya tanpa memandang status. Ya, semoga begitu. Namun, di balik semuanya kita juga perlu bertanya nih, apakah sistem pembinaan di Nusa Kambangan cukup efektif menekan angka kejahatan, dan apakah kita semua sebagai masyarakat bakal menerima mereka yang telah keluar dari sana? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar tentang Amar Zoni ya, tapi tentang wajah penegakan hukum dan moral bangsa kita. Nusa Kambangan bukan sekedar pulau penjara. Dia adalah warisan sejarah kolonial yang berubah jadi simbol modernisasi hukum di Indonesia. Di balik tembok besinya tersimpan banyak kisah tentang kesalahan, penyesalan, dan upaya memperbaiki diri. Pulau Nusa Kambangan mengingatkan kita bahwa setiap kejahatan memang harus dibayar. Tapi setiap manusia, sejahat apapun masa lalunya, mestinya punya ruang untuk belajar arti kebebasan. Bukan hanya bebas dari jeruji, akan tetapi kebebasan dari sifat manusia yang membuatnya terjerat dan terkurung. Semoga kita semua mawas diri, saling mengingatkan, dan